Inilah sekilas informasi seputar Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK hadir dengan fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur serta mengawasi sektor jasa keuangan yang terdiri dari bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, multifinance, dan lembaga keuangan lainnya. Dalam amanat yang tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, telah ditegaskan bahwa pembentukan OJK itu memiliki tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sistem jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut dan berdasarkan pengalaman selama melewati masa krisis, serta demi menjaga stabilitas pertumbuhan di sektor usaha jasa keuangan, sekaligus untuk melindungi hak-hak konsumen, maka diterbitkanlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK bernomor 01-POJK07-2013 yang merupakan POJK pertama yang dikeluarkan oleh OJK berdasarkan pengalaman 5 masalah pokok yang kerap terjadi, yaitu informasi yang asimetris, perlakuan yang tidak adil, kualitas layanan yang tidak memadai, penggunaan data konsumen secara tidak bertanggung jawab, dan penanganan pengaduan konsumen yang kurang efektif. Sedangkan untuk menangani kelima masalah tersebut, OJK telah menetapkan beberapa prinsip dalam 5 hal, yaitu prinsip transparansi, prinsip perlakuan yang adil, prinsip keandalan, prinsip perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan data atau informasi tentang konsumen, serta prinsip penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Penerbitan POJK ini pun tentunya memiliki beberapa tujuan mulia. Di antaranya adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen keuangan agar kepercayaan masyarakat kepada sektor jasa keuangan meningkat, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan produk atau layanan PUJK, dan menjamin pemenuhan hak serta kewajiban konsumen. Prinsip transparansi yang akan diimplementasikan melalui POJK akan meliputi informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan, penggunaan bahasa dan istilah yang jelas dan mudah dipahami, pengungkapan detail produk dan layanan, proses edukasi konsumen oleh PUJK sendiri, serta pengungkapan atas berbagai perubahan baik produk, manfaat, biaya, resiko, syarat, dan ketentuan. Sedangkan prinsip perlakuan yang adil yang akan diterapkan melalui POJK ini meliputi kesetaraan akses dan tidak diskriminatif, kesesuaian produk dan layanan, pemasaran yang jujur dan bertanggung jawab, prinsip keseimbangan, kewajaran dan keadilan dalam perjanjian, menghindari benturan kepentingan, serta penentuan biaya yang bertanggung jawab. Adapun prinsip keandalan yang akan menjadi fokus POJK meliputi menjamin kualitas produk dan layanan serta melindungi aset dan dana konsumen, bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang diakibatkan oleh kelalaian yang dilakukan pihak PUJK, memberikan bukti kepemilikan produk dan manfaat kepada konsumen, memberikan laporan posisi saldo konsumen, dan melaksanakan instruksi konsumen yang sesuai dengan perjanjian. Sedangkan prinsip dalam menjaga kerahasiaan data dan informasi tentang konsumen akan meliputi PUJK dilarang memberikan data konsumen kepada pihak ketiga tanpa persetujuan konsumen, dan PUJK dilarang menggunakan data konsumen yang diperoleh dari pihak ketiga tanpa persetujuan konsumen. Dalam menyikapi penanganan pengaduan konsumen dan penyelesaian sengketa, maka prinsip POJK akan meliputi memiliki mekanisme dalam menangani pengaduan konsumen, memiliki unit kerja khusus dalam menangani pengaduan konsumen, menyampaikan permintaan maaf dan ganti rugi jika pengaduan konsumen benar,
menyampaikan pengaduan konsumen secara berkala setiap 3 bulan kepada OJK dan menindaklanjuti pengaduan konsumen paling lambat 20 hari sejak disampaikan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan. Adapun pengaduan konsumen yang dapat difasilitasi oleh OJK dan ketentuannya adalah sebagai berikut. Kerugian finansial konsumen PUJK di bidang perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi jiwa, pembiayaan, perusahaan gadai atau penjaminan yang maksimal kerugiannya mencapai 500 juta rupiah, atau kerugian konsumen PUJK di bidang asuransi umum yang maksimal kerugiannya mencapai 750 juta rupiah. Konsumen mengajukan laporan tertulis yang dilengkapi dokumen pendukung. Konsumen tidak puas dengan penyelesaian awal dengan PUJK. Sengketa tidak sedang dalam proses hukum di institusi lain. Sengketa harus bersifat perdata, bukan pidana. Sengketa belum pernah difasilitasi oleh OJK. Dan pengajuan tidak melebihi 60 hari dari penyelesaian awal dengan PUJK. Sedangkan mekanisme penanganan pengaduan yang dilakukan oleh OJK adalah OJK akan menunjuk fasilitator untuk melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan. Kesepakatan antara konsumen dan PUJK untuk difasilitasi oleh OJK harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Dan hasil proses fasilitasinya dituangkan dalam akta kesepakatan yang ditandatangani baik oleh konsumen maupun PUJK. Semua ini bertujuan agar konsumen memahami dan menerima manfaat, biaya, dan resiko, dan pada saat yang bersamaan pihak PUJK dengan profesional menerapkan kelima prinsip perlindungan konsumen. Pada akhirnya, regulasi tentang perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan yang akan berlaku efektif pada tanggal 5 Agustus 2014 nanti memiliki tujuan akhir, yaitu agar dapat memenuhi hak dan kewajiban konsumen dengan benar, sekaligus meningkatkan kepercayaan melalui pertumbuhan di industri jasa keuangan yang berkesinambungan.